tetap akan memboikot. Nah ini kan akhirnya kerugian PAD kita. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Kang Deddy, ya namanya juga manusia ya Pak, tempatnya salah dan lupa. Ya mungkin lupa lah Pak Deddy. Assalamualaikum Sampurasun teman-teman. Setelah kemarin viral beberapa hari yang lalu, Menteri Pariwisata mengkritik habis-habisan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kali ini bawahannya di tingkat kota kabupaten, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Cirebon, mengkritik Kang Deddy Mulyadi terkait larangan study tour bagi sekolah, SMA, dan sederajat. Menurut Kepala Dinas dan Kebudayaan Pariwisata tersebut, larangan study tour ini tentu saja akan merugikan pihak jasa travel. Bahkan Kepala Dinas ini juga mengatakan mungkin saja Kang Deddy Mulyadi ini lupa atau khilaf. Lalu seperti apakah video selengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. Akan memboikot. Nah ini kan akhirnya kerugian PAD kita. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Kang Deddy, ya namanya juga manusia ya Pak, tempatnya salah dan lupa. Ya mungkin lupa lah Pak Deddy. Insya Allah saya mengikuti YouTube-nya beliau itu saya senang. Dan saya mengapresiasi banyak kebijakan ya beliau yang pro rakyat. Tapi mungkin dalam konteks ini beliau barangkali lupa atau katakanlah hilaf gitu aja. Mohon untuk dievaluasi. Gimana Pak? Ada ancaman terhadap sektor pariwisata Pak mengenai kebijakan ini? Ya jelas dong. Tadi kan apa aja? Ya tingkat hunian yang mau ke sini turun. Ya kita mau ingin memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Cirebon, misalnya batik, ya kuliner, ya empal gentong, dan orangnya akhirnya pada saat nantinya ke sini. Itu sudah ada Pak, ancaman itu sudah ada Ya, penurunan. jelas. Ini salah satu indikatornya. Ya ini mungkin pengusaha travel kira-kira gimana nih Pak? Bapak pada ngeluh nggak? Nah teman-teman, jadi seperti itu kritikan dari Kepala Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Cirebon jika mengatakan bahwasannya pihak jasa travel tentu saja akan merasa dirugikan. Dan Kepala Kepariwisataan ini juga mungkin merasa bingung ya gimana harus mengenalkan budaya-budaya seperti batik, empal gentong khas Cirebon kepada para wisatawan. Padahal Kang Deddy Mulyadi melarang study tour itu keluar dari wilayah Jawa Barat ya. Selama masih di wilayah Jawa Barat ya diboleh-bolehkan saja oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, menanggapi dari kritikan yang dilayangkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Cirebon, Kang Deddy Mulyadi kemudian langsung memberikan jawaban terkait polemik study tour ini. Mari kita saksikan sama-sama. Ingin menyampaikan bahwa kebijakan larangan piknik yang orang menyebutnya studi tour, kemudian studi kunjungan industri dan sejenisnya, itu pasti menimbulkan kekecewaan bagi para siswa yang akan berangkat. Saya nggak ada masalah dicaci maki, dibilang Deddy Mulyadi atau apapun ya, nggak ada masalah. Karena saya ini orang tua. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua. Anda, para siswa yang kaya-kaya, mungkin tidak ada masalah dengan keuangan keluarga. Tetapi bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu harus menimbulkan beban utang. Bank Emok, pinjol, bank keliling, dan Jawa Barat ranking pertama untuk itu. Tentunya sebagai orang tua, seluruh tindakannya bisa jadi anaknya marah. Diarahkan untuk bagaimana memasak, bagaimana berkebun, bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan, bagaimana ikut bekerja, bagaimana membuat robot dan sejenisnya. Tetapi seluruh kemarahan itu suatu saat akan menjadi kebahagiaan. Ketika Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orang tua yang membangun arah pendidikan yang jelas bagi anak-anaknya. Nah selanjutnya, berapa sih Kang Deddy jumlah siswa sekolah yang pergi keluar provinsi itu? Namanya piknik itu, studi tour itu. Jumlah SMA-nya yang melanggar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat, Pak PJ waktu itu, 111 SMA. Dan SMK-nya dengan alasan kunjungan industri 22 SMK. Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan PTD, Inspektorat untuk melakukan telaah. Sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Sehingga kami tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen. Kemudian,
Dan harus diingat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan dana triliunan dalam setiap tahun, menyerap anggaran APBD yang cukup besar. Untuk apa? Untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan yang dijalaninya. Buat apa pemerintah mengeluarkan uang triliunan kalau pada akhirnya siswa menghambur-hamburkan uang triliunan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan diri dan kesenangan hidupnya saja. Termasuk juga barangkali bisa jadi ada kepentingan-kepentingan dari oknum-oknum guru, oknum kepala sekolah gitu loh. Nah, untuk itu yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita ingin membangun masa depan yang baik dengan sikap pendidikan yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, teman-teman, seperti itu penjelasan terkait larangan study tour yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Jadi, Kang Deddy Mulyadi ini tidak hanya memikirkan perusahaan-perusahaan ya. Kang Deddy Mulyadi ini memikirkan masalah yang selalu dihadapi oleh para orang tua murid, orang tua siswa ketika menghadapi study tour. Karena seperti yang kita tahu, untuk ongkos ataupun biaya perjalanan study tour itu lumayan mahal. Ya, tidak main-main, tidak sedikit. Bahkan keponakan saya saja, ini pengalaman saya pribadi, kemarin melakukan study tour itu biaya 700.000. Itu hanya untuk ongkos saja. Belum jajan, belum ini. Wah, tentu saja ini menurut saya kebijakan yang sangat baik dan sangat bagus. Bahkan tadi Kang Deddy Mulyadi menyebut untuk study tour ini, melaksanakan study tour ini, kebanyakan orang tua murid melakukan pinjaman kepada Bank Emo, kepada pinjol, kepada rentenir, dan semacamnya. Jadi, Kang Deddy Mulyadi ini melarang study tour untuk siswa sekolah. Nah, larangan ini tidak sepenuhnya dilarang ya, tetapi dialihkan. Biasanya kan kalau untuk study tour ini ke luar daerah, seperti ke Jawa Tengah, Jogja, Magelang, Borobudur, dan sebagainya. Nah, untuk study tour di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini, study tournya hanya di wilayah Jawa Barat saja. Itu tentu saja sangat baik ya, karena ongkosnya relatif lebih murah, lebih dekat, dan itu tentu saja akan memajukan ataupun menaikkan perekonomian yang berada di wilayah Jawa Barat. Nah, menurut saya ini kebijakan yang bagus ya. Kemarin juga sempat tuh atasannya Menteri Pariwisata juga tuh mengkritik Kang Deddy Mulyadi, katanya seenaknya membongkar taman hiburan yang berada di kawasan Puncak Bogor, yaitu Haibis, ya kan. Nah, kemudian sekarang ini bawahannya gitu kan, yang Kepala Dinas Kepariwisataan Kabupaten Cirebon juga mengkritik juga kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait larangan study tour. Ya, kalau mikirin bisnis pasti dirugikan. Tetapi kan Kang Deddy Mulyadi tidak memikirkan bisnis. Kang Deddy Mulyadi ingin supaya sekolah ataupun murid-murid yang berada di sekolah itu fokus belajar, bukan fokus piknik. Selain itu, Kang Deddy Mulyadi juga tadi mengatakan kasihan kepada orang tua murid. Tidak semua, tentu saja ya, tidak semua orang tua murid itu orang kaya. Tidak semua orang tua siswa itu mempunyai uang. Nah, kemudian diadakanlah study tour. Nah, itu tentu saja akan membebankan orang tua karena biaya ongkos study tour yang cukup mahal. Itu yang melatar belakangi Kang Deddy Mulyadi kenapa melarang wilayah Jawa Barat, sekolah yang ada di Jawa Barat melarang melakukan study tour keluar wilayah Jawa Barat. Dan juga banyak sekali kejadian-kejadian ya, siswa-siswi yang study tour bisnya kecelakaan lah, ini itu dan sebagainya. Jadi ini tentu saja kebijakan yang baik ya. Tapi kalau untuk kritik ya nggak apa-apa, namanya juga kita ini negara demokrasi, kritik mengkritik itu hal yang wajar. Kritik yang baik, kritik yang bangun wajar, asalkan jangan kritik yang menjatuhkan, jangan kritik yang menghina. Wajar-wajar saja, namanya pemimpin, namanya seorang gubernur, ada yang mengkritik wajar. Karena tidak semua rakyat Jawa Barat tentu saja mendukung ataupun pro terhadap kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya. Kita harus menerima kritik. Ya, sebagai pemimpin Kang Deddy Mulyadi tentu saja harus menerima kritik dan masukan dari terutama dari bawahan-bawahannya seperti yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Cirebon. Bahkan Kepala Dinas dan Kebudayaan ini mengatakan Kang Deddy Mulyadi mungkin hilaf atau lupa katanya ya, jika efek dari larangan study tour ini adalah berimbas kepada pengusaha-pengusaha travel. Ya, pengusaha travel otomatis akan mungkin ada sedikit penurunan pendapatan ya kan, karena yang tadinya langganan sekolah A, sekolah B, sekolah C sekarang kan tidak mengadakan study tour. Nah, mungkin ini ya yang melatar belakangi Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan tersebut mengkritik Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan mungkin Kang Deddy Mulyadi hilaf, lupa, namanya manusia pasti
punya salah. Ya nggak apa-apa, kritik namanya juga boleh-boleh saja, tetapi kan kritik harus dipikirkan terlebih dahulu gitu. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya kritikan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Cirebon yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi terkait masalah study tour, kemudian langsung ditegaskan oleh Kang Deddy Mulyadi di balik larangan study tour keluar wilayah Jawa Barat ini. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.